down, I know you got me, baby. Halo guys, jadi agenda kita pagi ini adalah berkunjung ke Museum Simalungun. Nah, sebelum itu kita sholat terlebih dahulu dan jangan lupa berdoa supaya hari kita berjalan dengan lancar. Lanjut, kita membereskan tempat tidur. Nah, setelah itu lanjut kita akan membereskan rumah. Nah, di sini aku lagi nyapu guys. Kita bagi tugas. Setelah saya siap nyapu, nanti adik aku bakal gantian untuk mengepel. Oke, sapu. Sapu terus sampai bersih ya guys. Nah, lanjut kita akan mencuci piring. Tapi di sini videonya kepotong guys karena penyimpanan penuh, jadi tidak terekam sampai habis. Oke, setelah selesai kita lanjut mau mandi dan ini sudah siap. Kita bakal OTW ke museum. Bye bye. Oke teman-teman, jadi ini adalah jalan yang harus kita lalui untuk menuju ke Museum Simalungun. Nah, kita sudah sampai. Jadi, letak Museum Simalungun ini ada di Kota Pematang Siantar, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 20. Nah, di sini bisa kita lihat ada rumah adat, teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi, sebelum kita masuk ke dalam rumah adat dan melihat peninggalan-peninggalannya, di sini pemandu Museum Simalungun menyuruh kita untuk menghitung jumlah kita semua. Nah, di sini kita perkenalan terlebih dahulu ya. Nah, di mana nama ibu ini adalah Lili Borupurba sebagai pemandu Museum Simalungun kami. Oke, di sini beliau sedang menjelaskan bahwasannya terdapat bangunan rumah adat yang dimana ini adalah bangunan rumah raja yang disebut dengan Rumah Bolon, yang dimana ini adalah tempat tinggal raja dan keluarganya. Nah, selain terdapat bangunan rumah adat, di sini juga ada menyediakan koleksi batu-batuan, yang dimana ibu ini menjelaskan bahwasannya patung gajah ini merupakan kendaraan yang dikendarai oleh raja. Oke, lanjut. Di sini ibu ini menjelaskan bahwasannya di sini ada batu Pangulu Balam dan juga anak bayi yang diumpamakan sebagai seorang bayi yang masih kecil memakai kain lampin, yang dimana dia diyakini memiliki kekuatan gaib. Nah, ini dia bentuk batunya guys. Oke, next lanjut. Setelah selesai kita mengeksplor di luar, kita diperbolehkan untuk masuk ke dalam.
Nah, sebelum itu kita harus melepas sendal kita ya teman-teman, karena di dalam tidak boleh memakai sendal ataupun sepatu. Oke, langsung saja kita masuk dan naik ke dalam. Nah, waktu pertama kali masuk, kita langsung banyak sekali disuguhi barang-barang peninggalan. Tapi sebelum itu kita harus mengisi buku tamu dulu ya teman-teman. Nah, lanjut di sini kita menemukan alat dan wadah perhiasan. Yang dimana di sini banyak sekali perhiasan dan alat-alat. Nah, contohnya ada tabung bulu, tabung tanduk, tabung holi-holi, tabung sarip, abal-abal dan lain-lainnya. Nah, lanjut di sini kita dapat melihat ada alat-alat berburu dan menangkap ikan. Yaitu yang dimana di sini terdapat podang, gatar, pisau, tabu-tabu, tumbak, jala, tempat peluru dan lain-lain lagi. Next, kita menuju ke bagian pakaian pengantin dan perhiasan. Nah, di sini banyak sekali barang-barang perhiasan dan pakaian pernikahan. Ada contohnya gotong, yaitu penutup kepala pria, baju toluk, bulang, yaitu penutup kepala wanita, baju sojo, buah ban-ban, pisau suhul gading, dan lain sebagainya. Oke, lanjut di sini kita melihat-lihat bagian alat berburu, yaitu banyak sekali alat-alatnya. Nah, alat-alat ini telah dilakukan oleh kelompok etnis daerah Simalungun sejak dahulu. Meramu hasil hutan ada kalanya sebagai mata pencaharian pokok atau sambilan, dengan memakai alat agadi untuk menyedap air nira, baliung untuk menebang kayu, sedangkan untuk berburu binatang besar dipergunakan tanja atau tombak, pamuras atau bedil, perangkap dan jerat. Berburu binatang kecil dipergunakan siar atau panah, ultop atau sumipan, dan huting tandang sebagai perangkap. Nah, ini dia alat-alatnya teman-teman. Bisa kita lihat bersama-sama ya. Oke, lanjut di sini kita beralih ke bagian peralatan rumah tangga. Nah, di sini banyak sekali macam-macamnya teman-teman. Yang dimana di sini ada tempat penyimpanan beras, tabu, dan tempat penyimpanan piring, kuhur-kuhur, tupanan, haron duk lalas, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi teman-teman alat dan bahan rumah tangga. Nah, di sini ada lagi peralatan rumah tangga. Nah, peralatan rumah tangga di sini rata-rata itu terbuat dari rotan, bambu, dan kayu. Nah, alat-alat ini dibuat sendiri di daerah Simalungun, selain dari alat-alat yang berbahan logam dan keramik asing ya teman-teman. Nah, lanjut di sini kita dapat melihat bahwasannya banyak sekali perlengkapan untuk memakan siri. Nah, yang dimana alat-alatnya yaitu ada pangupas, tutuk, lupa-lupa, podalayan, partijuran, togan lakitang, bajut hindul, tagan, tepa, sambori, gapil, tas bahul-bahul, dan bajut marhalakop. Nah, lanjut di sini kita dapat melihat ada koin pitis dan keuangan lain-lainnya. Nah, teman-teman, di sini ada peninggalan hewan juga loh, yaitu ada hewan beruang madu, yang dimana ini kalau kita lihat langsung seperti asli loh teman-teman, soalnya dia ada bulunya. Nah, di samping itu juga di sini terdapat banyak sekali jenis-jenis uang, mulai dari uang Thailand, Malaysia, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya di sini kita dapat melihat ada peralatan permainan dan kegembiraan. Nah, di sini banyak sekali alatnya teman-teman. Ada catur, gasing, sapak hotang, dadu rapa, hukung, lubuk, dan lain-lain sebagainya.
Oke, next kita bergeser ke sebelah, yaitu terdapat peralatan tenun dan kerajinan. Nah, peralatan tenun dan kerajinan ini ada banyak loh teman-teman, yaitu yang pertama ada hatundalan, baliga, pagabe, panggapit, indi tindit, unggas, sorha, panrumangan, sapean, dan top-top. Nah, lanjut di sini kita melihat ada alat seperti kendang ya teman-teman, alat musik. Nah, di sebelahnya juga ada seperti gong, tapi di sini namanya adalah ogung nabanggal. Nah, tepat di sebelahnya itu terdapat alat-alat musik, tarian, dan olahraga. Nah, di sini terdapat mongmong atau gong kecil, terus gondrang, usapi, arbab, tengtung, sordam, sarunai bolon, salingung, tulila, sulim, garatung, dan lain-lain sebagainya. Masih banyak loh teman-teman. Oke, selanjutnya kita ke bagian perdagangan pandai emas dan pandai besi. Nah, di sini terdapat berbagai macam, yaitu yang pertama ada pamondulan, dasing atau timbangan, dirip atau alamat membuat lubang, panjabat atau alat menjepit, perpalu atau martil, pisau, rasip atau gunting, palita atau lampu, polas alat untuk menghaluskan, dan masih banyak lagi lainnya. Nah, ini adalah alat musik teman-teman, namanya ogung. Dan ada juga gondrang si pitu-pitu. Nah, di sini juga ada bodil pamuras, yaitu sejenis alat-alat untuk berburu. Nah, di sini juga terdapat garatung teman-teman, seperti alat musik gitu. Nah, di sini di lemari-lemari ini terdapat kain-kain seperti kain ulos, pakaian seperti itu. Lalu di sini ada juga senjata. Nah, lanjut di sini kita lihat-lihat mana yang belum kita lihat. Nah, di sini ada pakaian adat Simalungun, di mana ini ada pakaian pengantin wanita serta perlengkapannya dan pakaian laki-laki serta perlengkapannya. Nah, di pengantin wanita dan perlengkapannya yaitu ada rudang jambulan atau dan bulang, itu seperti topi pengantin wanita. Terus ada tusuk sanggul, buah ban-ban, hudung-hudung, suting, sinoko, baju soja, gondit pera atau tali pinggang. Terus ada baju handul, suri-suri, tintin, pita-pita. Lalu ada pengantin pria dan perlengkapannya, yaitu ada rudang hapias dan gotong, yaitu topi pengantin pria. Terus ada rotel gotong, dormani, baju toluk belanga, hasing, pisau suhul gading, panding atau ikat pinggang, suri-suri, tintin, celana panjang, dan lainnya. Nah, selanjutnya di sini ada losung, yang dimana ini adalah losung yang digunakan untuk menumbuk padi dan biji-bijian. Alat ini biasanya terbuat dari kayu dan digunakan bersama alu atau alat pemukulnya. Nah, losung ini bisa digunakan lebih dari satu orang loh teman-teman. Oke guys, karena waktu sudah sore dan kita sudah cukup lama di sini, sekarang adalah waktunya untuk kita pulang. Jangan lupa memakai sepatu ya teman-teman. Oke, sekian dulu vlog kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.